Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita di sini dari channel Senggol Bacot. Ya. Senggol bacotnya harus pakai gerakan ini. Berarti gimana? Senggol. Bacot. Ini channel yang pertama kita bikin berdua. Sebelumnya teman saya ini udah punya channel, cuman channelnya sedikit. Apa namanya? Channelnya boleh di subscribe di Capruk Gaming. Oke, Capruk Gaming. Ini channel perdana kita, dimana kita di sini mau membahas 5 misteri gunung di Jawa Barat. Ya. Kebetulan teman saya ini punya basicnya di gunung, jadi punya banyak cerita gitulah. Oke, udah siap? Insya Allah. Pertama yang kita mau bahas di sini Gunung Salak. Pertama, kalau kamu dengar Gunung Salak, yang terbesit di pikiran apa sih? Beberapa tahun ke belakang lah. Apa yang pesawat itu loh. Oh, pesawat kecelakaan di situ ya. Oh iya. Terus dulu saya sempat pernah ketemu lah ya sama pendaki, bukan pendaki apa sih? Dia jadi daerah rumah dia tuh daerah Gunung Salak. Jadi tempat main dia tuh ke Gunung Salak gitu. Daerah pesawahan gitu ya. Iya, daerah situlah, daerah mungkin daerah Bogornya mungkinnya dekat ya. Tadi itu tempat mainnya tuh ke situ. Kata dia kalau tiap dia ke situ tuh kayak suara-suara minta tolong kayak gitu tuh udah sering, jadi maksudnya tuh udah nggak aneh gitu. Iya, kan harus ekspresif ya. Iya, minta tolong itu manusia atau enggak? Jadi kayak suara apa? Kayak suara samar-samar gitu loh. Suara samar-samar minta tolong gitu. Anak kecil. Oh, pokoknya campur aduk kata dia sih. Campur aduk juga. Jadi nggak selalu anak kecil atau apa gitu. Pokoknya orang aja. Terserah jin ya. Terserah jinnya mau jadi anak kecil, mau jadi orang tua. Goblok. Ya, itu Gunung Salak. Di sini ada satu deskripsi penjelasan tentang Gunung Salak itu ya. Meski indah, tapi Gunung Salak memiliki banyak mitos berkembang. Banyak sekali kejadian mistis di Gunung Salak. Kisah mistis Gunung Salak ini muncul sudah sejak zaman kolonial Belanda. Jadi dulu jinnya bukan cuman ke kita aja ngeganggu. Ke Belanda juga ya. Tapi ke orang Belanda juga ngeganggu. Tapi nggak tahu gimana bercandanya jin ke orang Belanda ya. Iya. Berarti emang udah dari dulu ya kisah mistis di Gunung Salak itu ya? Iya. Udah terkenal dari dulu. Jinnya makin tua tapi nggak mati kalau jin kayaknya. Kejadian mistis ini bertambah ketika beberapa pesawat jatuh. Tadi kata kecelakaan bahkan menghilang di Gunung Salak. Para pendaki mengaku sering melihat penampakan tentara, bayangan hitam dan macan bermata lebar saat mendaki. Bentar, kalau aku ngebayangin macan bermata lebar, kok jadinya lucu ya gini? Kayak yang patung itu nanti. Apa sih macan apa sih? Cisewu ya. Pemakaman Mbah Gunung Salah di puncak Gunung Salak 1 adalah tempat termistis. Berarti ada makam keramat Mbah Gunung Salah ya? Mbah Gunung Salah, bukan Mbah Gunung Salah. Nggak tahu ini sumbernya yang ngetik tipe. Mungkin bisa jadi ya. Di sana terdapat tulisan Jawa yang artinya perempuan dilarang mendekat dan bersikap tidak sopan. Bukan cuma spot itu saja, di Gunung Salak juga terdapat kampung setan yang konon menjadi tempat para makhluk halus bersarang. Jadi ada kampung setan, ada pasar setan. Kalau kampung setan ini berarti tempat para makhluk halus bersarang.
jadi sekre ya, tempat kopdar. Pada ngumpul di kampung sih itu Iya, mungkin. jadi alun-alunnya hantu tuh mungkin ada di situ ya. Ya, tapi untuk di daerah Bogor mungkin ya. Hmm. Tapi kalau misalkan pasar setan itu gimana Ki? Di pasar setan tuh katanya ya, kata orang-orang sih tempat jual beli kayak misalkan makhluk halus loh Nang. Jadi kita tuh kayak transaksi jual beli tuyul. Oh, di situ juga. Katanya ya, jual beli tuyul terus apa yang kayak buat pesugihan-pesugihan gitu. Jadi semuanya murni setan gitu. Atau ada perantaranya manusia gitu. Nggak tahu dah kalau itu. Kayaknya masih ada perantaranya kayak misalkan dukun. Sebenarnya kita yang minta sama setan kan. Kalau pesugihan gitu kan kita minta sama setan berarti. Iya. Ya uang, bukan si setan yang butuh uang kan. Iya, setan minta Iya. ke bapaknya. Bapaknya ya itu manusia dukun kayak gitu berarti Iya, mungkin. iya. Bapaknya setan. Iya. Tapi kebayang nggak kalau setan minta jajan gimana bilang ke bapaknya gitu? Nggak tahu. Pak minta uang, itu ada orang minta. Oh, lumayan. Iya. Tentang Gunung Salakmah kan kalau misalkan kita buka lagi atau bahasa Sundanya kita pesek lagi itu di Gunung Salak, banyak banget hal-hal yang harus kalian tahu untuk ya dipelajari atau ada ibroh gitu di dalamnya, ada makna dari semua cerita-cerita di Gunung Salak itu. Sekarang gunung kedua ya Ki, yang lumayan Terkenal sama mitosnya ya. terkenal sama mitosnya dan juga gunung terbesar di Jawa Jawa Barat ya. Bener deh ya? Iya. Ada Gunung Ciremai. Gunung Ciremai itu ada di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, jadi perbatasan mungkin ya Ki ya? Iya, jadi perbatasan antara Kuningan dan Majalengka itu. Gunung Ciremai dan mitos di dalamnya membuat bulu kuduk merinding. Nah, judulnya bulu kuduk merinding. Yang mana yang jadi bulu kuduk itu yang mana? Dari dulu bulu kuduk tuh Iya. belum ada yang ngasih tahu jelas ya. Iya, Si bulu kuduk tuh yang mana kan? Iya, kan di harus ada bagian fisiknya gitu ya. di bagian tubuh tuh kan banyak bulu juga ya. Iya. Kimochi. Iya. Ciremai memang indah, apalagi gunung ini memiliki dua kawah yang cukup membuat penasaran para pendaki. Meskipun begitu, ada banyak sekali kejadian misterius yang terjadi di gunung ini. Jadi ada dua nih. Pertama, dua kawah. Yang kedua, kejadian misterius. Nah, yang pertama, dua kawah. Jadi ternyata itu kawah, Ki. Bukan? Gunung. Oh. Jadi gimana? Judulnya itu Gunung Ciremai tapi kawah. Mungkin dulunya mungkin waktu Bandung Purba itu kawah mungkinnya aktif ya. Oh iya. Tapi masih aktif nggak sih Ciremai itu? Enggak kan? Lagi ya. Tapi kayaknya sih aktif. Aktif. Kalau nggak salah sih aktif. Ada saklarnya. Nggak tahu. Nggak tahu itu apa. Namanya tuh adaptornya, bukan adaptor apa sih? Ada vibrator. Goblok. Meskipun begitu ada banyak sekali kejadian misterius yang terjadi di gunung ini. Kejadian misterius di gunung ini. Konon kejadian mistisnya adalah karena ada sosok-sosok penting dalam sejarah masa lampau yang pernah lalu lalang di Gunung Ciremai. Misalnya sosok Nyilinggi dan dua macan tutul yang konon meninggal di puncak saat semedi di Batulingga. Bentar. Nyilinggi, oke, Nyilinggi itu manusia ya, Ki ya? Dulunya. Mungkin cewek ya, pasti cewek kan ya, gitu. Misalnya sosok Nyilinggi dan dua macan tutul yang konon meninggal di puncak saat semedi di Batulingga. Oh, jadi dulu macan tutul semedi Ki. Berdua, barengan kayaknya. Kopdario Udah CS ya, udah CS ya. Udah CS. Apain misalkan deh kita semedi di Batulingga. Batulingga. Tapi yang jadi pertanyaan nih, macan tutul kan itu pemangsa ya, tapi kok bisa semedi gitu? Kan nggak mau nyari makan gitu, ada kerjaan lain nggak gitu? Terus kebayang juga sih semedinya kayak gimana gitu kan, kayak apa macan gitu terus semedi kayak gimana? Bentukannya tuh kayak gimana gitu? Di sini bertambah ketika diketahui bahwa beberapa pendaki mendengar suara kuda meringkik. Oh, yang kamu pernah ya Ki ya?
kuda meringik. Itu Yang kayak pernah, gitu. cuman bukan di Cerme, Tapi di Gunung Manglayang itulah. Gunung Nah. Manglayang. Beda gunung ya. Beda gunung. Tapi jinnya sama kayaknya Ki. Soalnya di sini para pendaki juga mendengar suara kuda Itu ya. meringik. Dan suara gamelan saat malam hari. Konon suara kuda meringkik ini adalah suara kuda seorang tentara Jepang yang meninggal di atas puncak. Sedangkan suara gamelan adalah suara musik makhluk tak kasat mata yang tinggal di Gunung Ciremai. Bukan hanya itu, penampakan yang diduga kuntilanak dan bayangan hitam juga acap kali Sering mengganggu gitu ya. pendaki ya. Oke. Itu tadi Gunung Ciremai. Berapa sih? 5.000 mdpl. Bener ya? 3.100 kalau nggak salah. Kalau Saya yang nggak ada. nggak ada yang 5.000. Kalau Paling- Rinjani. Rinjani paling sekitar 4.000 lah, nggak sampai 5.000 gitu. Murah Kalau nggak ya? salah sih, kalau nggak salah ya. Masih terjangkau lah ya harganya ya. 5.000 sama 4.000. Iya, kamu pernah Ki ke Ciremai? Kalau ke Cerme pernah, alhamdulillah sempat pernah ke sana lah. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Kalau kejadian sih alhamdulillah juga ya, belum pernah kejadian mistis di Cerme sih. Cuman yang terkenal tuh mitos di Cerme itu, jadi kalau kita kencing tuh kita nggak boleh langsung ke tanah. Makanya kalau di Cerme itu banyak air kencing kayak dibotolin, terus diplastikin, terus disimpan digantung-gantung di pohon gitu loh. Heeh. Itu ngeprank tukang itu ya, petani karet ya. Kalau nggak suruh bawa turun air kencing kan, Oh. siapa yang mau coba air kencing orang kita bawa turun kan? Iya. Malah jadi sampah sih kalau kata menurut pendapat saya gitu ya. Sama itu kencing nggak boleh ke tanah. Kalau misalkan ke teman kencingnya boleh. Nggak apa-apa kalau kayaknya itu sih jatuhnya kayak kurang ajar ya. Awal-awal perselisihan tuh di situ kayaknya. Oke, mungkin entah itu yang namanya mitosnya dari masyarakat sekitar ya. Tapi Iya. emang kalau misalkan kita jaga alam, pasti alam juga ngejaga kita mungkin. Ya salah satunya kalau kita kencing kemana aja, ya Mungkin apa? Bau ya. Baunya. Bau pesing mungkin ya. jadi mending bau pesingnya di satu sumber aja gitu, di botol aqua. Cuman kan maksudnya tuh kalau kita kencing di botol aqua atau di plastikin tuh jadi malah merusak keindahan juga gitu. Kita kan kesana mau apa ya, mau mencari indahnya alam juga gitu ya, termasuk ya. Kita malah saat ngedaki lagi capek-capek gitu, aja air kencing di pinggir kan. Iya. Jadi bagusnya kalau misalkan kita kencing gimana Ki? Kalau saya kemarin sih ya kencing aja, cuman maksudnya nggak kencing di tenda orang ya. Ada tenda orang kita kencingin gitu kan. Yang penting gak nyampe tanah dulu ya. Ya, terus kan selama-lamanya bau air kencing sih berapa lama gitu? Paling sehari 2 hari juga hilang 1-2 mungkin. tahun lah. Kalau saya sih belum pernah ke Ciremai. Cuman rencana mungkin ya. Ini rencana Jadi kita mau. kesana ya. Nanti kita ke sana. Kita cobain pipis di tenda ya. Tenda orang. Gunung gede. Gunung Agung. Gunung Ageng bahasa Sunda nama. Nah, kita baca sedikit narasinya. Memiliki pemandangan indah layaknya dalam film-film luar negeri. Kumpulan edelweiss yang bermekaran di Surya Kencana. Perjalanan menjelajah Gunung Gede. Oke. Namun tahukah ternyata Surya Kencana adalah spot paling mistis di Gunung Gede? Karena Kalau ceritanya sih jadi apa ya namanya teh, legenda mungkin ya. Legenda dulu tuh kayak ada apa pasukan gitulah, tapi yang memimpinnya tuh namanya tuh Pangeran Surya Kencana kalau nggak salah. Jadi ya kadang kalau ada yang apes-apes lah ngelihat dia gitu naik kuda, si Pangeran Surya Kencana itu katanya gitu di Surya Kencana ada apa? Gitu lagi apes kalau misalkan lihat dia. Nggak tahu juga sih. Kalau misalkan menurut kamu gimana? Kita ngelihat hantu tuh apes atau hoki? Kalau untuk pencari togel hoki Nah, bisa ditanya angka berapa kota. Iya. Tapi kalau
Untuk orang yang nggak tahu togel langsung lari kan. Pasti. Si hantu kalau misalkan menjelma jadi apa namanya, jadi manusia bareng sama kuda. Misalkan kudanya kan meninggal di kota Anu ya, kudanya, terus si orangnya meninggal di kota Anu. Nah pas meninggal mereka bisa ketemu. Coba deh gitu ya. Kayak kopdar gitu. Ya banyak ya gitu, bukan misteri tapi apa ya, menjadi penasaran aja gitu. Gimana gitu, apakah ya itu pun pemikiran keluar kalau misalkan kita berpikir orang yang meninggal atau binatang yang meninggal bisa si rohnya hidup lagi gitu. Itu kan kalau pemikirnya kayak gitu berarti kita mikirnya nanti kayak barusan. Tapi kalau misalkan kita mikirnya yang lain-lain, entah itu jin yang menyerupai yang menyerupai binatang, yang menyerupai orang, terus bisa gitu kan. Ya gimana pun caranya untuk biar kita takut lari gitu. Ternyata kita nggak takut, malah minta nomor. Tapi ada yang lebih mantap Ki. Apa? Ngerok bangkong. Nah itu gimana itu cerita? Saya malah baru denger itu cerita itu. Harus tutorial gitu ya. Megang bangkong gitu terus masuk angin. Iya gitu. Jadi si kodok, tahu kodok yang gede Ki, yang gede gini. Kodok Sunda nama kodok buduk merenya. Mun Sunda namanya bangkong buduk. Bangkong buduk merenya. Pegang gitu, terus perutnya dibalikin, nanti kan putih. Nah sama kita dikerok gitu sambil minta nomor. Tapi nggak tahu itu minta nomornya, nggak tahu ke kodok, nggak tahu si kodok sebagai media, atau kita langsung minta ke kodok gitu. Iya. Dikerok, terus dikerok, coba lagi ganti. Silakan coba lagi katanya. Iya, ada bacaan. Nanti kalau misalkan jong, coba lagi bacanya terus besok lagi. Nah, terus kalau misalkan lihat aku di YouTube ada yang tutorial ngerok bangkong, ada Ki, ternyata Ki di YouTube. Jadi, emang udah ada juga ya? Udah diajarin. Jadi yang keluar tuh kata mereka angka gitu. Padahal kalau misalkan menurut logika saya gitu yang lihat itu cuman urat-urat yang keluar setelah mereka kerok. Nah, jadi kan pori-porinya iya. Jadi membesar. Nah, terus membentuk angka gitu mungkin ya. Membentuk angka dan mereka pikir itu angka pemberian dari kodok. Cuman itu udah ada yang kebukti menang gak gitu? Nggak tahu, belum kayaknya. Kalau ada yang kebukti sih nyobain boleh. Siapa tahu menang kan? Soalnya itu yang bikin akun YouTube-nya setelah ngelok bangkong besoknya nggak ada lagi ngupload gitu, berarti kan nggak mungkin kan. Juga sih logikanya mah ya. Lagi ke gunung selanjutnya Ki, kamu lagi ya. Nah ini pasangannya Gunung Gede, itu Gunung Pangrango. pasangan, jadi emang deket gitu. Jadi kita tuh kalau misalkan naik Gunung Gede Pangrango tuh masih satu jalur awalnya mah. Nanti udah mungkin berapa ya? 1/8 jalur lah. Jadi kita baru misah, ada cabang gitu loh. 1/8 jalur. Terus. Tak kalah dari gunung mistis Gunung Gede, Gunung Pangrango juga memiliki mitos dan misteri yang mengerikan juga. Terdapat mitos bahwa setiap pendaki membaca in memoriam di Gunung Pangrango, maka pendaki itu akan tersesat. Batu nisan gitu, kayak batu. Ya sih ada yang batu gitu, ada juga yang cuman kayak makam, cuman nggak ada nisannya gitu loh. Jadi cuman kayak apa ya? Tapi ngebentuk makam gitu itu tuh. In memoriam ini buatan manusia kan? Buatan manusia pasti. Nah, kalau misalkan buatan manusia, jahil gimana orangnya ini? Soalnya kan di sini kalau misalkan ada orang yang baca in memoriam, nanti tersesat. Sedangkan ada orang juga yang bikin in memoriam. Iya. Dia kan bikin in memoriam biar dibaca sama orang. Jadi dia berpikir kalau ini aku bikin in memoriam biar orang lain tersesat. Gitu yang mikirnya, atau kayak gimana gitu? Nggak tahu sih kalau itu mah, cuman
masalahnya si in memoriam juga masih belum ini ya, masih belum apa sih nang, valid gitu. maksudnya tuh itu tuh emang ada orang meninggal di situ terus dimakamin dan dibentuk makam di situ gitu, atau cuman orang dulu aja iseng-iseng gitu kan, nggak ada yang tahu juga gitu kan bukannya. Nah di sini juga katanya ada yang benar-benar tersesat dan berjalan tak tentu arah masuk ke dalam hutan yang rimbun, dan juga jembatan reot terpisah dengan rombongan lain. Untungnya ada beberapa teman yang menyertai, tapi suasana makin tak karuan karena jalan yang kami lalui sudah tak satupun ada jejak di situ. Jadi Nah, hilang jejak gitu. Cuman kan di sini nggak apa sih, nggak jelas juga ya. Maksudnya tuh nggak ada cuman katanya gitu. Bukan pasti juga ada orangnya yang benar-benar ngasih informasi ke sumber yang kita cari ini loh. Kecuali kalau misalkan ada sumber yang jelas ya, misalkan namanya siapa, pernah tersesat di sini gini, gimana ceritanya gitu kan. Ada emang saksi hidupnya gitu, bukan ini kan saksi cuman mati. tiba-tiba katanya ada orang yang pernah tersesat gini. Cenah kata orang. Iya gitu kan, jadi nggak pasti juga sih. Nah, ya kita juga kalau misalkan ya jadi orang ya harus pinter-pinter gitu kan ya, milah-milah ya, mana misteri, mana legenda, Iya. mana cerita, mana katanya gitu kan. Soalnya kalau orang-orang dulu juga mungkin nggak semuanya benar ya. Iya. Pasti ada juga yang jahil, ada yang Mengada-ngada mungkin ya, mengada-ngada cerita. Iya sih, banyaknya pinter-pinter kita aja. Kalau misalkan nggak masuk akal dan pas kita kesana, oh ternyata tidak seperti yang orang lain katakan. Ada Edelweiss juga ya. Ada harus juga. Edelweiss tuh tumbuh di semua gunung Ki, atau Biasanya sih gunung yang ketinggian 2.500 atau 600 kalau nggak salah ya. Ketinggian 2.500 2.600 batasnya Edelweiss bisa tumbuh. tumbuh liar gitu, bunga abadi. Bunga abadi ya. Tapi emang benar nggak mati-mati itu. Ya. Jadi kalau kita udah misalkan ada yang di bawah gitu ya, bagus kita bawa gitu ke rumah, kecuali kita nggak boleh metik ya. Soalnya kan emang dilindungi juga ya. Jadi misalkan ada di bawah, kita bawa pulang lah buat kenang-kenangan. Misalkan yang udah jatuh, disimpan juga nggak akan mati tanpa air atau gimana juga. Tapi nggak ada harum, nggak ada. Nggak ada harum atau apanya. Kalau itu yang macan, penampakan macan dan kuntilan, Oh iya, kuntilanan. Oh bukan kuntilanak ya. kuntilanang. Berarti Oh cowoknya. lanang tuh bahasa Jawa ya? Iya. Bahasa Jawanya cowok kan ya? Iya. Sama kuntilanak. Kenapa nggak Anak. kuntilayu gitu ya? Konon orang-orang yang berbuat tidak sopan dan buang air sembarangan akan melihat penampakan itu di Gunung Pangrango. Bukan cuma di gunung, Ki. Iya sih. Kalau menurut saya, kalau misalkan mau orang tidak sopan dan buang air sembarangan, ya kita wajib bilang dia apokalip. Apokalip apa film gitu? Iya. Ya, orang-orang apokalip gitu. Jadi udah aja nggak usah beli beras gitu, dia makan suruh di hutan aja nanti. Gimana ya? Cuman ya bukan nama di gunung aja gitu ya. Maksudnya Iya. kita kencing sembarangan, apalagi ya setidaknya kita hargai mungkin ya. Ya menghargai apapun yang ada di sana gitulah, terutama gunung gitu. Ya kalau kita misalkan gak sopan asal kencing-kencing aja ya pasti gimana ya maksudnya tuh. Gimana kalau misalkan aku jadi orang kaya, Ki? Semua gunung mau dikasih WC umum, MCK semuanya gratis, biar nggak ada orang yang pipis. Gak bisa sembarangan itu ya. Tapi nanti di WC umum air pipisnya kemanain ya? Masukin ke rumah warga gitu. Goblok! warga yang nampung gitu ya. Kan nggak mungkin ya. Oh jadi next aja, nggak usah bikin MCK ya. Next, Ki. Next ke Gunung Halimun. Yuk. Nah Gunung Halimun juga dekat. Gunung Halimun itu dekat sama Gunung Salak. Jadi banyak orang yang ngomong tuh Halimun Salak. Cuman saya sendiri sih belum pernah ke sana gitu ya. Maksudnya tuh letaknya tuh emang berdekatan kayak Gede Pangrango atau hanya emang gara-gara satu daerah atau gimana gitu. Dekatnya tuh gitu. Iya.
Tapi itu beda gunung ya. Beda gunung ya. Beda puncak Iya, juga ya. beda puncak. Dalam istilah Sunda, Halimun itu memiliki arti kabut. Oke. Konon nama yang dipilih Gunung Halimun sering kali berkabut, bahkan dibilang setiap saat. Oh, Dan kalau misalkan gunung keluarnya kabut disebut Gunung Halimun atau Gunung Kabut. Kalau gunung keluar kapur disebut Gunung Gunung Kapur. Kalau gunung keluarnya boba Gunung Halimun sendiri berada di kawasan Tanah Nasional Gunung Halimun Salak. Di Halimun juga banyak kejadian mistis, Nang. Konon Gunung Halimun adalah benteng kerajaan Siliwangi. Oh. Sehingga jika ada orang yang lewat di gunung ini, konon akan mengalami kejadian mistis. ya. Bahkan burung pun akan mati jika melintas di wilayahnya. Bentar ini kan Gunung Halimun ya. Kalau misalkan Gunung Halimun jelas kabut ya, dingin. Nah di sini kan bahasanya bahkan burung pun akan mati. Nah burungnya burung manusia atau burung binatang gitu. Burung manusia kan kalau dingin mati. Ya, udah. Kimochi. Oh iya, mungkin maksudnya ke burung situ. tuh ya. Iya. Burung yang mana lah gitu ya. Iya. Kasihan dia yang kalau punya Japati Ki, tahu yang ngetren. Oh, Nah, misalkan orangnya di sana, aku di sini ngelepek. Sebelum nyampe udah mati. udah mati di tengah gitu ya. Gunung itu ya. Nah, sih. Kalau bicara tentang gunung, tentang laut, itu udah pasti kerajaan-kerajaan jin Iya, di iya. situ mungkin ya. Kalau yang datang ke rumah-rumah kayak Mungkin ada nggak sih apa misalkan dalam apa ya, dalam Islamnya gitu. Kalau misalkan ada keterangan kalau gunung itu emang tempat kerajaan jin Ada. atau gimana ada? setahu saya kalau misalkan di laut, kalau di laut sih jin itu memang bikin kerajaan gitu. Kerajaan di laut. Di laut itu. Udah ada gitu, udah tertulis gitu bahkan. Dan si jin-jin juga di situ tempat kumpul di mana membicarakan bagaimana caranya biar orang-orang ada yang biar bisa ikut sama mereka gitu. Kalau misalkan si di riwayat itu ya. Tapi kalau masalah di gunung ada nggak? Kalau di Atau gunung, cuman di laut itu gitu? kalau di gunung aku belum tahu gitu ya. belum pernah Tapi juga ya. kata orang-orang dulu katanya iya gunung. Cuman emang terkenal ya kan makhluk-makhluk itu kan di gunung juga ya. Iya. Betul. Nah, dari lima kejadian mistis di gunung-gunung Jawa Barat ini, yang bisa kita ambil kesimpulannya apa ya kira-kira? Yang pertama satu berarti kalau menurut saya mau dimanapun kita, mau di rumah, mau di gunung, mau di laut, mau di mana, yang pertama kita jaga adab dan akhlak. Iya, mungkin iya. ya. Itu satu mungkin ya. Menurut kamu apa lagi? Terus yang apalagi kita di tempat orang ya, maksudnya ya. kedua? Bukan tempat kita gitulah, di tempat orang ya. Seenggaknya kan kita harus menghargai juga ya. Jangan seenaknya lah. Misalkan kita sekarang contohnya kita bertamu gitu. Kita bertamu tiba-tiba kan buka pintu masuk duduk kan nggak ada apa? Adab ya, Heeh. sopan ya. nggak ada tata krama lah gitu ya. Ya ibaratnya gitulah di gunung juga kita seenggaknya menghargai apa yang ada di sana gitu. Ya bilang permisi mungkin ya kalau misalkan mau kencing gitu. Ya. Kayak gitu sih kalau kata saya. Gitu. Terus yang ketiganya jangan pernah takut sama hantu atau jin gitu. Kalau Manusia tuh lebih sempurna kita ya. ketemu jin atau hantu, kita apes katanya. Nah, Nah, si jin juga ketemu kita apa sih ya? apes banget, cuman ya nggak diliatin aja mukanya gitu. Mungkin mereka juga dalam hati anjir jelema gitu mun Sunda nama. Aduh, ada orang gitu ketahuan gitu kan kelihatan gitu mungkin ya. Kawannya. Goblok. Ya, untuk semua pecinta alam ataupun semua yang mau main ke gunung, berdoa dulu di rumah. Tapi berdoanya jangan ke siapa-siapa, tetap ke Allah. Yang punya niatan jelek mau ke gunung, apalagi banyak yang mesum-mesum di gunung gitu, Ki. Banyak Itu kan gunung itu harus kita lindungi. ya. Lindungi di situ kan bagaimana gitu. Jangan sampai kita mengotori bukan cuma sampah, tapi juga kelakuan kita. Sama ya sama kelakuan kita. Ya, segitu aja Ki. Kita Ya. tutup.